Berjumpa lagi dalam kajian-kajian pemantik diskusi di psikologi agama. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pengalaman keagamaan, mistisisme, zikir, dan sholat khusyuk dalam pendekatan Barat, Islam, dan Indonesia. Ketenangan batin tidak ditemukan dalam kebisingan dunia, tetapi dalam kesadaran hati mengingat Tuhan. Nah, fenomena global dunia modern menghadapi krisis makna, stres, kecemasan, kehilangan arah hidup, sehingga spiritualitas dan pengalaman keagamaan itu kembali dicari melalui meditasi, mindfulness, zikir, juga retreat spiritual. Data riset menunjukkan bahwa 70% responden global itu mengalami spiritual presensi, artinya agama memiliki peran yang sangat penting. Pengalaman religius mendalam itu menurunkan depresi. Pengalaman religius juga meningkatkan kesejahteraan psikologis secara signifikan. Konteks Indonesia, di Indonesia berbagai komunitas zikir dan juga salah satunya adalah praktek sholat khusyuk itu mengalami pertumbuhan pesat. Banyak riset di Indonesia itu menunjukkan efek positif terhadap kesehatan mental dan spiritualitas masyarakat. Nah, pengalaman mistis dalam psikologi barat itu pertama ineffability ya. Artinya bahwa pengalaman mistis itu tak dapat dilukiskan dengan kata-kata biasa. Karena saking mendalamnya, saking penuh dengan nuansa-nuansa batin dan spiritualitas. Kemudian notic quality, memberi pengetahuan batin yang mendalam. Pengalaman mistis itu akan memberikan pemahaman, pengetahuan yang sifatnya batiniah yang sangat mendalam. Kemudian transiensi, ya, bersifat sementara namun berkesan. Pengalaman mistis atau batin itu sangat cepat tetapi memberi kesan yang mendalam dan memiliki pengaruh dalam kehidupan. Yang selanjutnya adalah passivity, tidak dikendalikan oleh ego. William James itu mengatakan dalam The Varieties of Religion Experience, mendefinisikan bahwa pengalaman mistik sebagai perjumpaan langsung dengan yang transenden. Riset modern menunjukkan mistisisme menghasilkan ego dissolution yang mengurangi stres dan meningkatkan makna hidup. Lalu bagaimana mistisisme dan kesehatan mental? Beberapa temuan penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pengalaman kehadiran Tuhan secara signifikan itu meningkatkan makna hidup dan kemampuan coping terhadap stres. Mistisisme bukan merupakan patologi psikologis, melainkan potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan psikologis yang mendalam. Studi longitudinal mengkonfirmasi bahwa individu yang mengalami pengalaman mistis itu cenderung memiliki resiliensi lebih tinggi dalam menghadapi tantangan hidup dan menunjukkan level kesejahteraan psikologis yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak melakukan atau tidak memiliki pengalaman mistis. Lalu bagaimana zikir dan sholat khusyuk dalam Islam? Nah, sebagai konsep fundamental, zikir itu pengertian yang sangat populer adalah mengingat Allah secara konsisten melalui lisan dan hati, sehingga menciptakan kesadaran spiritual yang berkelanjutan. Sementara khusyuk itu adalah keadaan jiwa, kehadiran jiwa yang fokus, tenang, dan sadar, penuh dalam ibadah, terutama sholat. Nah, bagaimana perspektif psikologi Islam? Khusyuk adalah manifestasi dari nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Zikir itu dalam psikologi Islam melatih fokus batin dan penyerahan ego. Ini agak mirip dengan mindfulness, namun bernuansa lebih religius, bernuansa lebih berketuhanan, tauhid, dan ketundukan kepada Allah. Oleh karena itulah,
zikir dan sholat khusyuk itu mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Beberapa riset modern menunjukkan bahwa misalkan neuroscience fokus dalam zikir itu mengaktifkan area prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas kontrol diri dan regulasi emosi. Sementara secara fisiologis itu pengulangan zikir menciptakan ritme pernapasan yang teratur, menghasilkan relaksasi dan sense of connectedness. Kemudian di aspek kesejahteraan, majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, ya, yang di situ ada zikir bersama, itu terbukti meningkatkan kesejahteraan lansia secara signifikan. Sehingga penelitian menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat, zikir itu dapat dipahami dalam bentuk Islamic mindfulness yang unik. Studi klinis mengkonfirmasi bahwa zikir itu efektif menurunkan kecemasan dan depresi pada pasien hemodialisis. Praktek zikir memberikan manfaat psikologis yang sebanding dengan intervensi mindfulness konvensional, namun dengan dimensi spiritual yang tentu lebih mendalam. Lalu konteks Indonesia. Indonesia ini sebagai laboratorium spiritual. Riset-riset di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tradisi torekat, ya, ratusan torekat, jutaan mungkin majelis-majelis zikir, komunitas tasawuf yang kaya. Praktek kolektif dan intens ini itu menciptakan Indonesia sebagai ekosistem spiritual yang unik sekaligus juga kaya. Ar-Roji menganalisis tren global dan lokal Indonesia mindfulness itu banyak digali melalui sholat, sehingga dampak terhadap kesehatan mental anggota majelis zikir, contoh satu kajian ya, anggota majelis zikir di Aceh itu memiliki peluang setidaknya 1,8 kali lebih tinggi memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik dibanding orang yang tidak tergabung dalam majelis zikir. Nah, beberapa perbandingan kalau mistisisme barat tentu fokus utamanya pada pengalaman transenden universal. Sementara di Islam relasi vertikal dengan Allah. Untuk konteks Indonesia ini praktek kolektif dan ritual yang komunal. Metodenya kalau di barat itu meditasi, kontemplasi individual. Di Islam ya zikir verbal dan zikir melalui hati, juga ritual-ritual sholat menjadi bagian metodenya. Untuk konteks Indonesia ada majelis, torekat, dan bimbingan mursyid. Tujuannya unity or self-transcendence. Kalau dalam Islam adalah ketundukan dan ketenangan, juga meraih derajat takwa sebagai manusia yang paling mulia. Untuk konteks Indonesia adalah ya tujuannya kesejahteraan batin dan sosial. Lalu basis teoritis, kalau di barat, mistisisme barat adalah psikologi humanistik dan fenomenologi. Kalau di dalam Islam adalah tasawuf, Al-Quran, dan hadis. Untuk konteks Indonesia adalah integrasi agama-agama termasuk Islam juga dengan tradisi-tradisi lokal. Outcome adalah makna hidup, ego dissolution, jadi bagaimana mengeliminasi ego dalam diri. Dalam Islam adalah nafsul mutmainnah, kedekatan dengan Allah, jiwa yang tenang, jiwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Konteks Indonesia adalah mental health, kohesi sosial. Artinya bagaimana majelis zikir itu juga bagian dari membangun kohesi, gotong royong, dan kepedulian sosial. Ketiga pendekatan ini sebetulnya saling melengkapi dalam memahami pengalaman keagamaan sebagai fenomena universal dengan ekspresi kultural yang sangat unik. Sebagai kesimpulan, pertama, universalitas dan keunikan.
Pengalaman keagamaan bersifat universal, namun diekspresikan secara unik dalam setiap tradisi agama masing-masing. Ya, setiap agama memiliki ekspresi ritual yang masing-masing, tetapi tujuannya dalam konteks ketenangan batin memiliki hal yang sama. Konvergensi efek, mistisisme barat, dan zikir atau khusus sholat dalam Islam itu sama-sama menumbuhkan kedamaian batin dan makna hidup. Lalu validitas empiris, praktik agama di Indonesia terbukti memperkuat kesehatan mental dengan efek sains yang sangat signifikan. Lalu integrasi paradigma, psikologi agama memang memerlukan pendekatan lintas tradisi dan kontekstual yang mengintegrasikan Barat, Islam, dan budaya lokal, yang hari ini memang banyak dilakukan oleh psikolog-psikolog di berbagai negara termasuk di Indonesia. Terima kasih, mari kita diskusikan agar diskursus atau hazanah ini lebih luas.